Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Sarman Sara Putri dengan NIM 2248201092, kelas 6B Farmasi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan Bapak Hari Adesa Putra MSI. Pemilihan dan penyiapan bahan simplisia serta ekstraksi bahan alam sebagai bahan dasar pengembangan obat herbal. Pemanfaatan bahan alam sebagai obat telah dikenal sejak zaman dahulu dan terus berkembang dalam bentuk sediaan modern. Salah satu tahapan penting dalam pengembangan obat dari bahan alam adalah penyiapan simplisia dan proses ekstraksinya. Simplisia adalah bahan alami yang telah dikeringkan dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, tetapi sudah dapat digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional. Pemilihan tanaman obat ini dilakukan berdasarkan data etnofarmakologi, uji pendahuluan, atau literatur ilmiah yang menunjukkan aktivitas biologis tertentu. Proses penyiapan simplisia meliputi tahapan yang sangat menentukan mutu akhir ekstrak, seperti sortasi, pencucian, pemotongan, dan pengeringan. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan untuk mengambil kandungan senyawa aktif menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian ada metodologi. Yang pertama, pemilihan bahan alam. Pemilihan tanaman obat dilakukan berdasarkan penggunaan tradisional etnofarmakologi, kemudian literatur ilmiah yang menunjukkan aktivitas farmakologis, seterusnya ketersediaan bahan dan keberlanjutan. Poin kedua, penyiapan simplisia. Tahapan penting penyiapan simplisia mencakup sortasi, pemisahan bagian tanaman yang rusak atau tidak diinginkan, kemudian pencucian, membersihkan bahan dari kotoran dan mikroorganisme, seterusnya pemotongan, memperluas permukaan bahan untuk mempercepat pengeringan. Kemudian pengeringan dilakukan dengan sinar matahari langsung, oven, atau alat pengering lain pada suhu rendah agar tidak merusak senyawa aktif penyimpanan. Penyimpanan simplisia disimpan dalam wadah tertutup, rapat, kering, dan terlindungi dari cahaya. Kemudian poin ketiga, ekstraksi bahan alam. Metode ekstraksi yang umum digunakan, yang pertama maserasi, perendaman bahan simplisia dan pelarut pada suhu ruang selama beberapa hari, kemudian perkolasi, proses pelarutan bertahap menggunakan alat perkolator, dan selanjutnya sokletasi. Sokletasi ialah ekstraksi berulang dengan alat soklet menggunakan pelarut panas. Pemilihan pelarut, misalnya air, etanol, metanol, disesuaikan dengan polaritas senyawa target. Kemudian hasil dan pembahasan. Pemilihan bahan yang tepat akan menentukan kualitas simplisia dan efektivitas ekstrak. Misalnya, daun sambiloto Andragraphis paniculata memiliki senyawa aktif andrographoloid yang larut dalam metanol. Oleh karena itu, penggunaan pelarut yang tepat, etanol 70%, dan metode maserasi sering dipilih untuk menghasilkan ekstrak yang optimal. Pengeringan dengan oven pada suhu 40 derajat sampai 50 derajat Celcius dapat menjaga kestabilan senyawa termolabil. Proses ekstraksi yang dilakukan secara efisien akan meningkatkan hasil rendemen serta konsentrasi senyawa bioaktif dalam ekstrak. Kendala umum dalam penyiapan simplisia dan ekstraksi meliputi degradasi senyawa aktif karena suhu tinggi, kontaminasi mikroba saat penyimpanan, serta ketidaksesuaian pelarut dengan target senyawa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya ialah pemilihan tanaman obat, penyiapan simplisia yang benar, dan pemilihan metode ekstraksi yang sesuai merupakan rangkaian proses penting dalam memperoleh ekstrak bahan alam yang berkualitas tinggi. Proses ini harus dilakukan secara ilmiah, terstandar, dan higienis agar senyawa bioaktif yang dihasilkan tetap stabil dan bermanfaat secara farmakologis. Langkah-langkah tersebut merupakan dasar dalam pengembangan sediaan obat herbal yang efektif dan aman. Pemilihan bahan penyiapan simplisia dan metode ekstraksi yang tepat merupakan kunci dalam memperoleh ekstrak bahan alam berkualitas tinggi. Proses ini dilakukan dengan teliti dan berdasarkan prinsip ilmiah agar senyawa bioaktif tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat herbal modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Stop kan.